Kristus. Saudara, firman Tuhan menunjukkan kepada kita mengenai hal-hal praktis dari apa yang diajarkan oleh Paulus dalam pasal 4 dan selanjutnya. Paulus telah menekankan supaya kita semua memiliki sebuah kesatuan tubuh Kristus dan pentingnya moral dan etika yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Jadi saudara, jika kita mengamati semua ini dan memikirkan tentang hal ini, bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan atau energi rohani dan kemampuan yang besar ini? Paulus mengarahkan pandangan kita secara langsung dengan mengatakan bahwa kita perlu memahami apa itu kehendak Allah. Paulus juga membuat sebuah perbandingan yang menarik. Karena bangsa bukan Yahudi pada zaman dulu seringkali mencoba untuk menyelesaikan masalah eksistensi ini dan menemukan tuntunan hidup dengan membuat diri mereka menjadi mabuk. Paulus berkata, hai saudara-saudara, janganlah kalian mabuk anggur yang membuat kalian penuh dengan hawa nafsu, namun kalian harus penuh dengan Roh Kudus. Menarik ya, kalau kita amati, yang mengatakan dipenuhi Roh Kudus ini memiliki bentuk pasif dalam teks yang menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu mengizinkan Roh Kudus yang bertindak. Kita perlu memberikan ruangan dalam hati kita supaya Roh Kudus bisa bertindak. Kita perlu memberikan ruangan dalam hati kita supaya Roh Kudus bisa memberikan kemenangan dalam roh. Kemudian Paulus juga mengatakan supaya kita berbicara satu sama lain dengan mazmur, puji-pujian, dan kidung rohani. Bernyanyi dan bersenandung dalam hati kita bagi Tuhan. Apa yang Paulus sedang coba sampaikan, bahwa pujian dan penyembahan kepada Tuhan itu berkaitan dengan kepenuhan Roh Kudus. Jadi sekarang bagaimana hal ini terjadi? Dipenuhi dengan Roh Kudus terjadi ketika kita mulai membuka hati dan kehidupan kita. Mulai pujian yang sejati. Jadi ada sebuah panduan yang akan mengarahkan kehidupan kita. Dan hal ini akan menunjukkan kepada kita mengenai arti sebenarnya dari kemenangan di dalam roh. Ayat 21 dari pasal 5 berkata, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dengan takut akan Kristus. Dengan kata lain, ada hubungan antara hidup dalam roh dan memiliki kemampuan untuk menyerahkan keakuan kita, keegoan kita, pilihan pribadi kita demi orang lain, ya. Jadi sikap saling merendahkan diri sangat disarankan. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Kita perhatikan betapa menarik ini. Mungkin kita tidak berpikir demikian, ya. Biasanya orang berpikir bahwa jika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus atau mereka merupakan orang-orang yang berkemenangan dalam roh, berarti orang-orang yang mampu menyatakan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Dan Paulus akan menunjukkan kepada kita sebuah contoh yang berbeda mengenai orang-orang yang berkemenangan dalam roh. Dia akan mulai meneruskan ini dari mengambil ilustrasi dari wanita. Karena fokus utama dia berikan di sini adalah sebuah rumah tangga. Bagaimana kita mengetahui jika seorang dipenuhi oleh Roh Kudus? Paulus menjawab pertanyaan ini dalam ayat kedua. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Menarik ya. Bagaimana seorang wanita yang dipenuhi oleh Roh Kudus merupakan wanita yang mendengarkan suaminya dan memahami bahwa suami merupakan kepala rumah tangga dan bahwa ia perlu tunduk kepada dia sebagaimana dikatakan dalam bagian ini. Namun suami-suami juga memiliki sebuah tanggung jawab. Suami seperti apakah yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Ayo kita perhatikan, ya. Ini perlu untuk kita perhatikan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Dengan kata lain, ya, suami yang mengasihi istrinya adalah seorang suami yang jelas digerakkan oleh Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus akan memberikan kita sebuah sikap saling menundukkan diri. Jadi suami harus bersikap seperti ini bagi istrinya. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Luar biasa ya. Cukup gila jika kita melupakan hal seperti ini dan menggantikannya dari rencana B. Oleh karena itu, dipenuhi Roh Kudus dan berkemenangan di dalam roh terjadi pertama sekali di dalam rumah tangga kita. Dan tidak hanya istri atau suami yang memiliki tanggung jawab, anak-anak juga mendapatkan gilirannya. Bagaimana
seorang anak dipenuhi Roh Kudus, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dengan kata lain, seorang anak yang dipenuhi oleh Roh Kudus merupakan seseorang yang tahu bagaimana menghargai orang tuanya dan menghormati mereka. Dalam sisi lain, orang tua juga memiliki sebuah tanggung jawab. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian yang dikatakan ayat 4, ya, membangkitkan amarah berarti memperlakukan mereka dengan tidak tepat dan sangat keras, sehingga mereka kehilangan arahan. Jadi orang tua yang penuh dengan Roh Kudus perlu juga untuk belajar menahan kemarahan mereka dan mengendalikan amarahnya, supaya kehidupan anak-anak mereka dibuat menjadi beruntung, serta membimbing mereka dalam firman. Ini merupakan sebuah realita bagi mereka yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ini merupakan cara satu-satunya untuk hidup dalam cara yang menyenangkan Allah. Dan sebagaimana kita bisa lihat di sini, realita ini diwujudkan antara suami dan istri, orang tua dengan anak. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian luar, yaitu hubungan dengan sesama. Hai hamba-hamba, sajalah jalanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Alkitab akan menunjukkan kepada kita mengenai hubungan dalam dunia kerja sesuai dengan keadaan masyarakat pada waktu itu. Zaman sekarang ya, kita mengenal ada pimpinan dan bawahan. Namun pada waktu itu hanya ada budak dan tuan.